Kalina Oktarani, by the way, congratulations, selamat. Akhirnya Itu bapak itu udah nggak usah disebut ya. Saya tidak mau ada membicarakan. ada dibahas, nggak usah nggak usah dibahas. dibahas. Aku nggak mau dibahas. Ya nggak mau dibahas. Oke gitu. oke oke. Kenapa? Nah, kenapa sih sampai nggak mau dibahas? Apakah trauma? Tadi aku lihat juga lagi jadi Apa sih? Ini ngomongnya gue. Siapa yang bisa diajak bicara? Pasti pasangan kan. Nah, aku membutuhkan orang yang bisa diajak bicara, orang yang bisa diajak diskusi. Mau itu diskusi tentang apapun. Oke, nah, orang membutuhkan orang yang bisa diajak bicara. Apakah Kalina ini seseorang yang sangat kesepian? Pernah. Siapa? Kalau Ada. sekarang sama siapa? Ada sih. Ada. Aku ada teman aku. aku Cowok apa bicara. cewek? Ah, Cowok apa cewek? pokoknya aku punya teman. Jadi Aku punya teman. Kan kemarin pernah beliin tas LV ya? Apa sepatu LV tuh? Mati. Emang benar. Kemarin-kemarin sempat pengen bunuh diri. Ada artikelnya nih soalnya. Kalina Oktarani, by the way, congratulations, selamat. Akhirnya bisa merasakan menjadi pengantin Jogja Paes Ageng. Jogja. Cantik banget. Aduh, makasih. Manglingin. Kalau ya? kata wong Jawa tuh manglingin. Manglingin ya? Iya. Jadi Jadi belum boleh disepil nih. Jadi belum boleh disepil nih. Tunggu bentar, ini aku tuh sumpah ini berapa kilo sih? ini berat banget ya Tuhan. Gimana kalau misalkan jadi orang Padang ya, ya ampun. Spill apa sih, Neng? Disepil nanti ya, yang di sebelahnya, yang di pelaminannya. Ih, keren banget sumpah, Masya Allah. Beda banget dari dandanan sehari-hari biasa, terus langsung dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya emas. Sampai ininya paesnya juga emas. Yang biasanya aku tuh agak-agak tomboy ya. Tomboy dan Nggak males ada make males make up up, aku. iya bener. Jadi di tasnya tuh cuman dompet aja udah, ya kan? Gitu kadang-kadang teh lipstik mana? Ya nggak bawa. Jadi aku manggilnya tuh Teteh karena emang kita udah deket. Aku manggil Neng. Dan apa namanya, kita akan kepoin. Kepoin Iya, apa? jadi tadi aduh tuh kan kalau mau dikepoin mau dikedepanin bunganya. Katanya harusnya di belakang ya. Harusnya kok di ini? belakang, Harus di iya. belakang. Gitu kan ceritanya balai gajah Tapi gitu. juara loh, aku tuh mikir kalau misalkan pengantin Jogja yang menggunakan Paes Ageng seperti ini, ya Tuhan. Salut ya. Salut banget, aku itu pasti dari pagi sampai malam kayak begini. Aku aja cuma berapa jam rasanya udah kelihatan tahu. 2 jempol ya. Waduh, Top 4 jempol ya, aku pinjam jempol kamu lagi. Top banget. Dan ini aku yang make upin. Gimana Teteh harus mensepil make up aku? Gimana? Jujur ya, dari tadi aku bilang sama kamu gitu ya, ini aku suka banget sama dari foundationnya, dari semua aku sampai yang, ih kok bagus banget. Tadi kita make up dari jam berapa? Dari Dari pagi jam ya? pagi, Lumayan jam pagi. gitu. Sekarang udah Sampai sore. sekarang udah sore dan make upnya masih cetar begini nih, nggak ada yang, aduh berminyak tuh paling cuma kayak di bagian sini cuma udah gitu. Terus Aku nggak suka belah banget. ya Nggak smile-nya ada, ya. smile-nya nggak ada ketak-ketak gitu, nggak ada. Aku suka banget jujur. Dan terlihat simple cara make upnya, tapi hasilnya luar biasa. Iya, jadi nggak kayak berlapis-lapis, nggak kan? Dan apalagi kamu ini kan sebenarnya lumayan tipis ya, kalau Iya. misalkan untuk make up pengantin. Iya, ini jadi lumayan aku tadi tipis. pakai primer sama foundation doang. Karena aku lagi perawatan juga sebelum muka aku, Yes. jadi nggak bisa. Dan jujur ya, muka aku ini lagi agak sedikit natek-natek, tapi luar biasa nggak kelihatan loh. Itu yang keren. Dan shadingnya nggak nampol kan, maksudnya nggak apa ini sih? Gimana sih? Enggak. Aku seneng banget deh. Aku dikerjain. Yang biasanya aku duduk sembarangan, ini sekarang duduk aja udah kayak, ya bener ya, baru kali ini aku rasa, oh ternyata seperti ini loh pengantin Tapi Jawa. sumpah cantik banget. Makasih nih. Iya. Sama kayak kamu dong. Jadi aku sekarang gak kalah sama Ray Utami. Biasanya dia selalu cetar, sekarang aku langsung. Nah, cocok banget sama Paes Agengnya. Dan aku mau spill ini hasil karya juga dari guru aku juga, dari sanggulnya. Ini Mbak Yayu, sanggul Paes
dan juga baju dodotnya ya. baju dodotnya. Nanti next kita podcastin juga Mbak Yayu. Harus. Ya di episode berikutnya. Tapi sekarang Teh Kalina dulu karena lagi pas manten nih ya, lagi pas manten. Coba latihan dulu Sebenarnya salamannya. ada yang gelitik-gelitik di telinga. Oh, itu ya apa namanya daun-daunnya? Iya kali ya. Iya, oh ininya nih. Iya. Gimana apa? Salamannya gimana? Iya. Gitu ya. Menerima tamu ya. Ih, keren banget. Ya, patah hati sedunia deh. Enggak dong. Jujur ya, aku merasa nih kayak apa ya? Aku pernah menikah ya, tapi nggak pernah seribet Iya, iya. Nah, pakai baju kawin sipil, nggak pernah. pernikahan sebelumnya pakai apa sih? Adat apa sih? Aku kan nggak ini. Yang Waktu pertama. pas yang pertama itu kan gayanya kita gotik ya. Oh. Maaf ya, bukannya kita mengungkit masa lalu ya, enggak Jadi ya. gayanya gotik. Kayak gotik gitu. Jadi yang kayak kita pakai ala-ala Dracula, dan yang terakhir itu kan yang terakhir tuh ya begitulah ya. Sunda ya, bukan? Yang kedua Sunda bukan? Hmm, Yang pakai putih-putih deh kayaknya ya. biasa aja sih, aku Kebaya nggak gitu kan? cuma kebaya aja. Kebaya. Nah, terus Udah. Ya udah Cus, gitu aja yang lah. ketiga? Nggak usah disebut ya. Saya tidak mau membicarakan ya. Sebenarnya sih yang nggak penting yang kedua ketiga itu disebut, jadi udah yang biarkan terakhir? saja. Ya udah sih itu Adat, nggak ada usah adatnya? siapa sih itu bapak itu udah nggak usah disebut ya. Saya tidak mau Adat, membicarakan. pakai adat dibahas, nggak usah Oh, nggak usah dibahas. dibahas. Aku nggak mau dibahas. Ya nggak mau dibahas. Oke, gitu. oke. Kenapa? Nah, kenapa sih sampai nggak mau dibahas? Apakah trauma? Sebenarnya bukan trauma ya, maaf ya. Aduh, ya ampun, ini bener-bener. Aku seneng banget. Aku kayak minum darah orang. Aku nggak pernah pakai lipstick barai kayak begini. Nggak pernah. Nih, Tapi ini kamu cocok pernah banget. liat- Kapan Cocok kamu banget. pernah ngeliat aku pakai lipstick kayak gini kan? Lebih sering nggak pakai lipstick. Tapi cocok kok pakai ini. Masa sih? Pakai ini aja terus. Aduh, repot yang ada di gigi. Tuh. Berwarna banget bener. Berwarna banget ya. Cocok banget Seperti sama hidup aku yang berwarna gitu. Ih, tadi aku lihat juga lagi jadi Ini ngomongin ada jadi apa, yang sayang? pengen kepo nih ya, yang pengen Mati kepo gue. Aduh, mati gue. siapa sih ya kan, siapa sih kan biasanya berdua, siapa sih yang di sampingnya, Nggak ada. Aduh. Nggak ada. inisialnya J. Apaan? Aku kasih tahu inisialnya, Udah. Ya. inisialnya Ya, J. udah. Kan J banyak di seluruh dunia loh. Iya. Udah jangan dibahas. Apa emang mati gue? Ya Allah. Ini kalau misalkan kelihatan ini blasonnya makin merah. Udah nggak usah dibahas. Enggak, Neng. Ya, nah aku mau nanya kenapa gak mau dibahas, maksudnya Karena- trauma atau gimana? Karena kalau misalkan memang yang menurut aku untuk saat ini tidak perlu, untuk saat ini tidak perlu dibahas, tidak perlu gitu, karena dibilang trauma kan aku punya masa lalu yang menurut aku tuh yang orang juga banyak tahu, dipikirnya Kalina tuh suka gonta-ganti atau apa. Padahal maaf, bukan aku membela diri dan juga bukan aku menceritakan apa yang udah pernah terjadi dalam hidup aku. Kamu udah tahu juga sebenarnya seperti apa dan seperti apa juga aku yang mungkin orang tuh menilainya negatif, tapi cukup aku dan sahabat-sahabat aku seperti kamu salah satunya, sama suami kamu yang tahu aku orangnya seperti apa. Kalau udah punya pendamping seperti apa. Jadi sebenarnya saat ini tuh aku lebih banyak untuk introspeksi diri aku dulu, untuk lebih mengenal siapa diri aku, dan aku mau memaafkan diri aku. Pasti kan gini, selama ini kan aku kalau misalnya kegagalan aku selalu menunjuk orang lain ya kan. Kayaknya nggak enak ya ngomong kayak gini, kayak aku kayak formal banget, lupa ya Allah. Jadi tata bahasa aku jadi kayak lebih ikutan formal Iya, ya. jadi kayak lebih lembut, gitu. kayak Biasanya lebih kan, kalau. Tapi bagusan gini loh Teh, bener deh. Iya. Iya, Nanti sumpah. kamu make upin lagi kalau gitu. Cantiknya 1000 kali lipat. Oh gitu. Jadi kalau gitu nanti suatu-suatu kamu harus Bener, make upin bener. aku. Sering-sering make upin. Jadi- Aku mau buka salon juga Iya, kan. auranya keluar. Aura-auran. Bener nggak, tapi bener, aku nggak bohong, bukan karena aku make upin ya, tapi memang Ya udah, berbeda. berarti Ray Utami harus sering-sering make upin Kalina. Iya dong. Nah, ini aku nanya lagi, tapi bukan pertanyaan aku. Mewakili netizen yang selalu bertanya. Kalau aku kan udah tahu teteh ya, istilahnya nggak perlu nanya lagi nih, gitu. Kita nanya
orang-orang yang belum tahu, yang belum deket. Katanya Kalina itu tipikal orang yang gampang jatuh cinta. Aku tipikal gampang jatuh cinta. Sebenarnya bukan gampang jatuh cinta juga sih. Kalau misalkan aku ketemu sama seseorang dan aku dekat dengan aku sama pasangan aku, ya aku tuh tipe yang satu udah satu gitu. Kayak kayak pakai kacamata kuda gitu. Jadi kayak dan aku nggak kesana kesini gitu. Jadi kalau misalnya orang bilang kata Kalina tuh bucin, ya selama aku bucin sama pasangan aku kenapa? Ya nggak sih gitu. Wajar. Wajar kan. Dan juga dan memang aku fokus sama satu orang gitu. Jadi ya salahnya dengan aku bucin di mana? Sebenarnya kalau dibilang gampang jatuh cinta bukan gampang jatuh cinta sih, sebenarnya lebih kayak kalau aku menyayangi seseorang ya udah kan, menyayangi dan mencintai itu kan beda kan, dua hal yang berbeda. Sayang dan cinta itu beda gitu. Kalau jujur saat ini kalau ditanya Kalina cinta itu apa, aku juga sampai saat ini masih belum tahu cinta itu apa gitu. Jadi aku tahu sebenarnya kalau ditanya cinta itu apa, cinta itu Aska. Yang aku tahu cinta itu Aska. Jadi kalau dibilang gampang jatuh cinta, aku bilangnya sih aku lebih menyayangi pasangan aku karena di saat aku mendapatkan pasangan ya udah aku fokus ke satu orang gitu. Cuma bedanya kalau modelan kayak kita ke expose aja kalau misalkan kita lagi deket dengan seseorang kan. Kalau misalkan orang lain kan enggak gitu. Oke. Nah, mungkin maksudnya netizen itu dari misalnya abis selesai ini satu, dia kayak transisinya kayak cepet gitu. Aku lama loh, aku Lama sejak ya? itu aku berapa apa ya, aku lama nggak sebenarnya nggak lama nggak punya cowok gitu. Bertahun-tahun. Pokoknya terakhir aku kapan ya? Pas sama yang waktu yang ada masalah rusuh itulah, orang-orang yang bilang katanya tuh aku tuh punya, maaf ya, dia bilang katanya aku tuh punya penyakit kelamin, itu kan udah lama banget kan, kayak Itu gitu. berarti hitungannya setahun ada? Setahun. Lebih kali ya? Lebih kali ya? Lebih ya? Lebih. Nah, untuk sekarang biasanya cowok-cowok ini pada ngedekatin PDKT sama Kalina, itu pakai pendekatan seperti apa sih? Kan Teteh kan terkenalnya cuek, tomboy gitu ya. Apa yang bikin Teteh bisa luluh? Sebenarnya sih aku saat ini lebih apa ya? Aku tidak melihat orang itu dari fisik ya. Fisik setiap orang ganteng bisa jadi tua ya kan? Atau misalkan orang yang orang kaya bisa jadi miskin. Yang aku butuhkan tuh sebenarnya bukan yang aku mau ya. Yang aku butuh itu sebenarnya simpel sih. Aku butuh orang yang bisa yang kerja keras itu pasti. Karena kerja keras kalaupun misalkan suatu saat amit-amit kita jatuh, tapi dia masih mau berusaha untuk mencari uang, ya kan? Aku pengen orang yang bertanggung jawab. Tanggung jawab itu bukan hanya untuk aku aja, tapi untuk keluarga kita. Dan berarti maksudku aku kan punya anak, walaupun anak aku sama papanya udah pasti terjamin, tapi pas saat sama aku kan pasti harusnya dari aku, kayak gitu kan. Nah, tanggung jawab dan bisa membuat aku nyaman. Karena yang aku rasakan selama ini aku kayak ngerasa sudah sangat amat lama tidak menemukan orang yang bisa membuat aku nyaman. Kenapa? Karena buat aku kenyamanan itu penting banget, apalagi yang bisa diajak diskusi suatu saat. Kalau misalnya kamu kayak kamu sama Pablo, kalian udah tua, anak-anak sudah menikah, udah punya anak juga, kamu punya cucu, kalian kan tinggal berdua, siapa yang bisa diajak bicara? Pasti pasangan kan. Nah, aku membutuhkan orang yang bisa diajak bicara, orang yang bisa diajak diskusi mau itu diskusi tentang apapun. Oke, Gitu. nah, orang membutuhkan orang yang bisa diajak bicara. Apakah Kalina ini seseorang yang sangat kesepian? Sehingga harus ada teman ngobrol. Bukan masalah kesepian, karena pas lagi di saat nanti kita sudah tua, masa kita diam aja? Bukan berarti kita untuk bicara sama pasangan itu bukan karena kita kesepian, tapi kayak misal pasangan kita pulang dari rumah tanya, gimana hari kamu tadi di kantor, gimana hari kamu tadi, pekerjaan kamu seperti apa, itu kan diskusi. Ada yang namanya kita bicara di atas kasur. Maaf ya, bukan ngomongin tentang masa dewasa, tapi kasur itu bukan hanya kita gunakan untuk melakukan suami istri atau tidur, tapi kita bisa bicara di situ, gitu. Bicara tentang keseharian, bicara tentang misalkan aku di rumah, dia nanya bagaimana keadaan rumah, kayak gitu. Ya udah. Dan di situ menurut aku lebih enak untuk bicara. Atau misalkan suatu saat anak kita sudah tua dan anak-anak kita sudah menikah, punya anak juga, kita cuma tinggal berdua, kita duduk di belakang rumah. Aku tuh udah ngebayang banget kita duduk belakang rumah, kita ngopi, kita ngeteh, terus itu kita ngobrol, orang tua ngobrol, saling bicara tentangnya, anak kita begini atau apa segala macam, atau ngomongin tentang masa lalu. Aku pengen banget seperti itu. Nggak perlu rumah besar,
rumah kecil tapi ada cinta di dalamnya. Itu aja sih. Kan Teteh ini sudah mengalami asam dan garam berbagai pernikahan. Pernah mengalami abusive relationship? Seperti apa nih? Yang Atau dirasakan kayak kayak maksudnya perlakuan kasar, pernah? psikis dan fisik? Kalau aku ngerasa kayak psikis aku pernah, dan juga yang terakhir juga aku pernah juga yang namanya sama mantan aku pernah kayak dia pernah ngancem mantan sopir aku waktu itu sampai aku harus menurut dia aku tuh membela mantan sopir aku, karena ya di situ kan sopir aku sama istrinya kerja sama aku saat itu kan. Ya kalau aku akan membela orang yang tidak bersalah, ya kalau emang nggak salah masa kita harus salahin ya kan. Di saat dia ngancem segala macem, dia gigit aku, tuh bekas, aku sampai bikin surat visum, aku sampai ke ke polisi dan ke rumah sakit juga kan. Tapi aku nggak Nggak perpanjang, lanjut ya, nggak lanjutin. Kenapa? Karena menurut aku ya udahlah, aku nggak, sebenarnya gini, aku bukan tipe orang yang pengen dikenal orang cuma karena gosip, tapi aku pernah melakukan kesalahan tapi aku tidak mau menyesali. Kenapa? Karena itu bagian dari hidup aku dan perjalanan dalam hidup aku. Kesalahan aku ya waktu itu aku nggak ngerti ya ini dibilang kesalahan atau nggak. Aku terlalu mengikuti pasangan aku. Waktu itu mantan itu bukan suami aku. kesalahan dong. Itu Iya, memang seharusnya begitu kan? memang. Tapi kan orang-orang banyak menyalahkan aku. Tapi aku di saat aku membela diri, aku merasa aku tidak bersalah, orang kan pasti akan bilang, lu terlalu bela diri, lu tuh cari pembenaran. Jadi apapun yang aku bilang akan selalu salah di mata orang. Untuk saat ini aku nggak mikirin itu lagi. Mau orang bilang aku salah, mau orang aku benar, 1+1 sama dengan 5, buat aku udah nggak peduli. Yang penting adalah aku mau menemukan kebahagiaan yang diawali dari diri aku sendiri. Dari aku bahagia, dan di saat ada orang datang ke depan aku, itu adalah bonus di saat dia bisa memberikan aku kebahagiaan gitu. Kalau ditarik panjang, pernikahan demi pernikahan dijalani, suka duka, dan setiap pasangan berbeda-beda. Apa sih yang bisa diambil dari semua itu? Aku mengambil aku bisa menjadi Kalina seperti sekarang yang bisa memaafkan orang bukan hanya di mulut tapi dari hati juga. Dan juga pasti aku punya kesalahan yang juga aku harus minta maaf sama siapapun yang merasa aku pernah sakitin, maupun itu mantan aku atau keluarganya. Jadi saat ini aku tidak mau hanya menunjuk orang itu bersalah, tapi aku juga menunjuk diri aku juga bahwa pasti aku mempunyai kesalahan. Mau itu kesalahan tanpa aku sadari atau aku sadari gitu. Jadi ya sekarang aku di fase dimana aku ngerasa yang aku pengen hidup tenang gitu. Bukan penuh dengan kemewahan. Buat aku kemewahan itu balik lagi bonus. Aku pengen hidup dengan sederhana, dengan orang yang aku sayangin, yaitu anak aku ataupun pasangan aku, siapapun nanti. Dan juga dia harus menyayangi aku dan menyayangi anak aku gitu. Berarti tidak ada dendam di hati Kalina terhadap semua pasangan. Aku berapa lama ini aku kayak tadi aku bilang, aku introspeksi diri, aku benar-benar aku sendiri, aku benar-benar kayak mencoba untuk mencari tahu sebenarnya kenapa sih aku selama ini aku tuh selalu gagal, terus kenapa sih aku tuh selalu merasa sedih gitu, yang akhirnya ya aku mencoba memaafkan diri aku dulu gitu sebelum aku Berdamai memaafkan orang dengan lain. diri sendiri. Berdamai dengan diri aku sendiri. Sampai akhirnya di saat aku sudah bisa memaafkan dan berdamai dengan diri aku sendiri, aku bisa juga memaafkan orang lain dan juga tidak menaruh rasa dendam. Terus selama ini aku berpikir gini, Kalina, kamu udah terlalu sering membahagiakan orang lain sampai kamu lupa untuk membahagiakan diri kamu sendiri. Dan sekarang saatnya aku untuk membahagiakan diri aku sendiri. Seperti tadi aku bilang, aku mencoba untuk bahagia, nanti kalau ada orang lain itu adalah bonus untuk memberikan kebahagiaan aku yang lebih. Melihat Kalina yang di sini sekarang seperti melihat orang yang berbeda. Kenapa? Iya, karena dari bicaranya, dari tampilannya, terus Kalau looks-nya kan mau nggak mau kan tadi iya, kamu. dan makin hari makin oke kan, karena kemarin kan sempet curhat gini, tapi sekarang lebih wise, lebih kayak Kita udah lama nggak ketemu kan, iya, makanya aku dan bilang sekarang lebih kayak
ya udah mengalir aja gitu. menerima, Menerima ya. menerima semuanya gitu. Jadi ya Dan itu nggak gampang kan? nggak gampang, sangat nggak gampang gitu. Kalau dibilang gini, Kalina kayak tadi kamu bilang kalian tuh kesepian, kalian tuh gini, manusiawi kalau misalkan kita merasakan kesepian. Tapi balik lagi, bagaimana cara kita mengisi kesepian itu dengan hal-hal positif, ya nggak sih? Iya. Apakah Aska sangat sibuk Hmm? ketemuan dengan Teh Kalina? Aska sekarang sudah besar, dia udah 17 tahun, hampir 18 tahun, pasti sudah punya kesibukan sendiri. Aku mencoba untuk mengerti, biasanya gini, seorang ibu selalu memaksakan kehendak orang, karena dia merasa dia orang tua harus memaksakan kehendaknya sebagai orang tua untuk anak itu ikutin kata orang tua. Aku nggak mau seperti itu gitu. Aku membebaskan anak aku. Kalau misalkan anak aku mau ketemu aku, ayo. Kalau misalkan anak aku nggak punya waktu untuk ketemu aku karena dia sibuk, ya udah aku mencoba mengerti gitu. Karena dengan aku melihat anak aku, walaupun misalkan ibaratnya di sosial media aja, dan aku ngeliat dia baik-baik aja, buat aku itu menjadi obat buat aku gitu. Karena aku yakin nggak akan ada bekas anak, suatu saat dia pasti akan kembali ke aku. Nah itu tingkat pemikiran tertinggi loh, Betul. yang bisa diambil oleh orang yang pasti sudah banyak pengalaman. Pernah nggak oversharing sama seseorang? Kayak deep talk tuh sama siapa biasanya? Pernah. Siapa? Kalau Ada. sekarang sama siapa? Ada sih, ada. Aku ada teman aku Cowok apa bicara. cewek? Ah, Cowok apa cewek? pokoknya aku punya teman, jadi Aku punya teman. Aduh. Jadi aku bicara sama teman aku, dan alhamdulillah aku diberikan masukan yang positif juga gitu. Ada teman aku ya perempuan, laki-laki gitu, yang buat aku mereka semua masukan mau apapun itu aku saring dan aku ambil yang menurut aku baik untuk aku gitu, yang aku ngerasa oh iya ini bisa aku pakai untuk untuk hidup aku gitu. Jadi ya alhamdulillah sekarang ya seperti sekarang ini aku udah jarang banget kumpul sama teman-teman aku, karena aku ngerasa aku mengurangi, untuk bukannya aku menjauhi mereka, cuma aku lebih mengurangi untuk frekuensi aku untuk keluar gitu. Jadi aku Why? lebih senang di rumah. Why? Nggak tahu, aku nggak tahu kenapa aku lebih senang di rumah. Aku walaupun Sekarang? ya udah berapa lama ini, aku lebih senang di rumah, aku lebih senang main sama anak-anak dulu aku kayak gitu. Dan aku sekarang lagi mau coba mau bikin sesuatu nantilah aku kasih tahu kamu gitu. Aku mau coba bisnis baru lagi kayak gitu ya. Bismillah aku. Jadi dengan sendirinya aku, dengan diamnya aku sedang merencanakan sesuatu. Gitu. Oke, jadi kayaknya lebih fokus ya, karena kan aku lihat tuh kalau Tete tuh di Instagramnya ketemuan sama si ini, teman-teman artis, makan ngumpul, Tapi kan itu sekarang udah nggak pernah kan? Iya, maksudnya Udah nggak pernah kan? biasanya kan kayak gitu kan, arisan, ulang tahun, sama artis yang udah temenan lama, artis yang ini roadshow gitu kan, bersosialisasi memang aktif banget gitu. Cuman sekarang karena ada bisnis, spill dong bisnisnya apa? Nanti dulu ya, mudah-mudahan aja. Jadi aku jangan sekarang. Di bidang apa? Kecantikan juga. Kecantikan nantilah. juga guys. Pokoknya sebenarnya sih gini, aku bukannya dari dulu sih sebenarnya aku kalau keluar jadi gini, aku tuh kayak estafet gitu. Aku orang yang mageran. Jadi kalau aku dilihat kayak kesannya aku tuh banyak foto sama teman-teman. Jadi dalam satu hari jam segini aku ngomongin jam segini. Sekaligus karena aku tuh kalau udah sampai rumah aku malas keluar. Kalau udah sampai keluar nih ketemu siapa lagi biar sekalian gitu loh. Kayak gitu, Neng. Jadi bisa dalam 1 minggu aku paling cuma 1 kali keluar kayak gitu, 2 kali. Ya itu wajar lah ya kalau misalnya kayak gitu menurut aku. Dan juga aku bukan tipe orang yang senang untuk keluar kayak clubbing atau apa, enggak ya, once in a while kita denger live music nggak apa-apa lah, masa sekali dalam 1 bulan sekali, itu masih wajar menurut aku kita denger live music. Tapi itu pun aku jarang banget kayak gitu. Jadi kayak bener-bener aku nggak tahu kenapa ya, aku apalagi kalau misalkan kalau udah di rumah tuh yang seneng aja udah ya, orang nanya lu nggak kesepian, enggak, terus lu nggak bosan di rumah, enggak gitu. Jadi kalau ditanya lu ngapain di rumah, ya di rumah gue bisa beberes rumah, gue bisa main sama anak bulu gue bisa ngapain, gue bisa ini, gue bisa mikirin sesuatu segala macam kayak gitu-gitu. Terus lu nggak ngerasa kayak feel lonely segala macam sometimes? Ya karena aku manusia gitu, tapi bukan berarti
di saat aku merasakan kesepian ya buat aku yang ya udahlah nggak usah dipikirin deh kayak gitu. Oke, berarti bukan karena efek dari pengalaman dulu ya akhirnya menyendiri ya? Sebenarnya gini, mungkin ada kayak yang masa lalu aku yang bisa yang membuat aku menjadi seperti sekarang, tapi bukan berarti karena trauma pasti ada, tapi cara berpikirnya aja yang menjadi lebih berbeda Beda. sedikit untuk yang namanya oh iya, gue pernah begini, gue pernah melakukan bukan kesalahan ya, yang seharusnya gue nggak begini nggak dilakukan tapi gue lakukan nanti dibenerin kayak gitu. Nah, itu yang aku lakuin sekarang. Berarti tetap akan menikah lagi. Kalau memang Tuhan, aku percaya Tuhan sekarang sedang menyiapkan seseorang yang terbaik di mata kita manusia dan baik di mata Allah. Karena aku percaya yang baik di mata manusia itu pasti yang terbaik. Gimana ya? Tunggu sebentar. Yang terbaik di mata manusia pasti yang pasti juga terbaik di mata Allah. Udah gitu aja. Jadi aku yakin banget aku sedang ada seseorang yang suatu saat nanti dipertemukan sama aku yang bisa menjadi pendamping aku dan aku berharap itu adalah menjadi yang terakhir gitu. Oke, aku punya pertanyaan. Jawab cepet ya. Mantan terindah? Aku nggak mau sebut dan Sepertinya aku tahu. bukan terindah sih, maksud aku setiap orang punya kekurangan dan kelebihan masing-masing, jadi aku nggak bisa bilang ini mantan terindah atau apa gitu karena aku nggak tahu gitu. Apa arti seorang Aska bagi Kalina? Aska Nio Nicola Kobuje, dia itu nafas aku sih yang bisa membuat aku sampai sekarang masih ada di dunia ini menurut aku karena Aska, karena aku pengen melihat Aska tumbuh menjadi anak yang dewasa, menikah, dia punya anak, aku bisa gendong cucu aku, dan kalau aku bisa panjang umur bisa gendong cicit aku. Jadi ya buat aku Aska segalanya, cinta itu Aska. Kalau sekarang selalu melibatkan Aska nggak di setiap Kalina mencari pasangan? Kan saat ini kalau misalkan untuk yang serius pasti aku akan tanya dia gitu. Aku akan Emang tanya. kemarin-kemarin nggak tanya ya? Waktu itu kan aku sempet yang tadi aku ngomong sama Terburu-buru Aska, ya? tapi yang aku merasa ya itulah kesalahan aku sampai aku akhirnya minta maaf sama anak aku dan aku janji kalau suatu saat aku mau ke jenjang yang serius lagi ya aku pasti akan tanya ke anak aku dan aku yakin suatu saat karena anak aku sekarang sudah besar juga siapapun yang membuat mama bisa bahagia pasti dia juga terima, aku yakin itu karena apa ya, aku sudah banyak salah sama Aska menurut aku, jadi aku mau menebus kesalahan aku dengan apa ya, aku mencoba untuk mengikuti apa yang dia mau. Yang dia mau apa? Yang dia mau, bukan apa yang dia mau, apa yang nanti dia bilang iya atau enggak kayak gitu. Jadi confirm dulu ke dia, Ya. kalau misalnya dia oke, akan enak ngejalaninnya ke depannya gitu ya. Mudah-mudahan. Mama aku udah nggak ada, papa aku pasti yang papa aku dan mama sambung aku tuh mereka yang penting bisa buat aku bahagia ya udah gitu. Dan aku yakin sih di saat aku bicara seperti ini kalian tuh ngerasa udah dulu juga ngomong begini dan juga tetap aja salah. Gimana ya, aku udah coba yang baik, nggak usah yang terbaik deh, aku coba yang baik, tapi kegagalan itu kan bukan karena dari pihak aku, ya kan, selalu bukan dari pihak aku, ya kamu tahu kan, tapi nggak usah kita cerita di sini lah, gitu. Kalau aku kan selalu mencoba mempertahankan. Seberapa penting dan seberapa dekat dengan Aska? Aska sangat amat penting untuk hidup aku. Dia adalah bagian dari hidup aku. Dan seberapa dekatnya sama Aska, kita saat ini jarang ketemu, tapi bukan berarti itu mengurangi rasa cinta aku sama dia. Video call kayak gitu sering? Kadang-kadang aku telepon dia, kita teleponan, aku telepon Aska, nanyain kabar Aska, kegiatan dia, udah gitu. Dan buat aku udah cukup. Kalau emang dia nggak bisa ketemu aku, nggak masalah, karena ya balik lagi, anak aku udah dewasa, dia punya kepentingan sendiri kan. Pernah nggak Aska misalnya bilang duluan, "Ma aku kangen," gitu, maksudnya
apa kabar? Ini duluan. Terakhir kali aku ketemu sama anak aku waktu itu dia nanya, "Are you dating with someone?" Karena mama lagi pacaran sama siapa? Waktu itu emang aku lagi nggak sama siapa-siapa ya. Aku bilang ya, mama nggak punya pasangan. Gitu. Oke, berarti kan ada rasa peduli ya, mamanya lagi dekat sama siapa. Nah, aku sempat lihat di Instagram papa kalian teteh lagi sakit ya. Itu sakit apa? Boleh ceritain? Waktu itu serangan jantung papa tuh. Serangan jantung. Ringan sih, cuma ya alhamdulillah sekarang beliau dalam keadaan sehat, baik-baik aja. Begitu juga mama sambung aku juga, beliau juga sempat kemarin masuk juga ke rumah sakit itu. Aduh, itu juga kita stres banget karena aku harus nemenin mama sambung aku di dalam ambulans. Itu membuat aku teringat waktu terakhir kali aku sama mama kandung aku tuh nganterin almarhum pakai ambulans juga. Jadi aku cuma mikir, ya Tuhan, aku pernah punya salah sama ibu sambung aku, gitu. Kita pernah jauh, tapi saat ini aku nggak bilang ibu sambung aku itu pengganti almarhum mamaku, tapi dia juga ibu untuk aku, gitu. Yang saat ini aku tahu ibu yang masih ada ya beliau, dan aku cuma pas aku melihat beliau tuh masuk ke ambulans itu, aku cuma mikir, Tuhan beri umur yang panjang karena aku pengen membahagiakan ibu sambung aku. Kalau Kalina sedih, biasanya kemana sih? Aku lebih banyak di kamar, aku lebih banyak bicara sendiri, aku lebih banyak kayak kasarnya tuh kayak bicara sama Tuhan tapi lewat diri aku sendiri gitu. Jadi kayak apa ya, kalaupun bicara paling sama orang terdekat, aku tuh begini, aku tuh begitu, aku tuh lagi ngerasain kayak gini gitu. Karena buat aku saat ini aku nggak mau terlalu banyak orang tahu apa yang aku rasain, karena belum tentu mereka juga bisa membantu aku gitu. Siapa yang paling apa ya sampai sekarang berjasa mensupport di dalam kehidupan Kalina, suka maupun duka? Tanpa Aska sadari, Aska itu mensupport aku walaupun caranya tuh gini, supportnya Aska mungkin cara tidak langsung, dengan aku melihat anak aku bahwa aku mempunyai anak yang sekarang tumbuh luar biasa hebatnya, itu udah apa ya, itu menjadi kekuatan aku. Selain Aska, ada lagi yang maksudnya yang gak sedarah gitu? Yang apakah teman Ya atau sahabat-sahabat aku ada sahabat aku, terus ada teman dekat aku juga kayak gitu. apa arti, kan kita berteman nih ya, gitu. Apa arti persahabatan atau pertemanan bagi seorang Kalina? Aku itu orang yang sangat senang melihat sahabat aku atau orang lain tuh bahagia, apalagi karena aku, walaupun itu cuma sekedar aku memberikan senyum buat dia, tapi dia membalas senyum aku aja itu buat aku udah senang gitu. Jadi sahabat itu adalah ibarat kayak rumah kedua setelah keluarga aku gitu. Jadi ya yang bisa mengerti aku selain keluarga aku, yang bisa memahami sifat dan karakter aku sampai ke jeroannya kasar itu, ya mereka. Pernah dihianati nggak sama sahabat? Pernah. Dihianatinya dalam arti? Banyak hal. Apakah pasangannya diambil atau? Pernah. Pernah berkhianat kepada sahabat? Alhamdulillah sampai saat ini enggak. Karena aku tahu rasanya disakitin dan aku nggak mau nyakitin sahabat aku. Apa yang belum apa ya, belum tercapai, terus belum kayak di tahun ini gitu buat teteh, yang belum tercapai dari tahun kemarin, belum pengen ini, belum doa yang belum tercapai. Aku pengen membahagiakan yang kayak tadi aku bilang, ibu sambung aku, papa aku, itu satu. Kedua, aku ingin membahagiakan diri aku, karena selama ini aku selalu membahagiakan orang lain sampai lupa membahagiakan diri sendiri. Fokus terhadap orang lain. Ya. Kalau untuk Aska ya udahlah, kita nggak usah bicarakan Aska karena
sebenarnya semua segala macam hidup aku tuh untuk Aska ya. Tapi kalau di luar anak aku ya, aku sih berharap kalaupun misalkan Tuhan tidak memberikan aku jodoh lagi, aku semoga apapun yang aku lakukan nanti tuh diberikan berkah lah sama Tuhan. Jadi aku bisa merasakan kesendirian tapi juga bisa bahagia. Oke. Nah, kalau kita berbicara anak yang sudah besar, pernah dikasih jajan gak sama Aska? Ini buat mama. Dikasih jajan sih enggak, tapi waktu pas lagi kita makan malam Natal gitu, dia bilang let me pay for this. Jadi ya udah dia Ditraktir bayar, ya. ditraktir. Dan itu seneng banget sih aku gitu. Oh, Padahal saat aku lagi mau bayar, mama udah Aska aja. Oke, pesan untuk Aska yang lagi kangen sama Aska nih. Apa ya? Udah kuliah ya berarti ya? Belum, baru kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA berarti akan menuju kuliah kan? Dunia perkuliahan. Wejangannya akan memasuki dunia kampus. Ya, mama percaya apapun yang Aska lakukan nanti itu pasti udah Aska pikirkan dengan matang. Jadi lakukan yang terbaik yang menurut Aska itu Aska mau, dan apapun cita-cita Aska nanti, biar cita-cita Aska sampai Aska mendapatkan itu semua. Tapi please kalau bisa jangan jadi boxer ya Cah, mama nggak sanggup ngeliat anak mama ditonjokin sama orang. Jadi coba pilih selain itu. Yang pasti mama selalu mensupport kamu apapun itu, walaupun kalau tujuan kamu tetap menjadi boxer, setengah hati mama supportnya. I love you always. So sweet. So sweet. Aska ada pacar gak? Pacar Aska siapa sih? Waktu itu sih dia pernah pacaran deket sama cewek dari kelas 1 SD sampai dia sampai SMP atau SMA lah gitu. Tapi sekarang kayak udah enggak, dan terakhir sih dia bilang lagi deket sama cewek. Aku dikasih tahu fotonya, and she's beautiful. Tapi I never met her. Dia belum ngasih. Tapi mudah-mudahan aja, dan aku yakin banget siapapun perempuan yang dapatkan Aska itu beruntung dan pasti jagain banget sama anak aku. Berarti ngomong sama Aska full English ya? Atau campur-campur? Mix sih. Tapi dia 90% ngomong sama aku, 99% ngomong sama aku Inggris gitu. Dia karakternya seperti apa sih? Nurun di sifatnya di Teteh nggak? Dia cool banget. Kalau menurut aku, dari aku tuh dia kayak lebih, dia tuh orang yang maaf, dan dia tuh benar-benar dia nggak rasis. Dia tuh benar-benar melihat orang tuh yang kayak, dia tuh sangat penyayang gitu sebenarnya dari balik kecuekannya dia gitu. Sebenarnya orang yang sangat cerdas, luar biasa. Sensitif tidak? Lumayan. Maksudnya bisa tahu perasaan orang tanpa melihat. Kadang-kadang mungkin mama lagi sedih, mama lagi dia tuh lagi capek, dia bisa tahu itu. Dia bisa tahu ya. Dia bisa tahu itu. Berarti anak yang cerdas tuh. Jadi kalau misal dia luar biasa cerdas. Mantap. Anak satu-satunya. Pokoknya sukses lah buat Aska. Tapi sekarang kita mau lebih tahu tentang Kalina. Apalagi nih? Mananya lagi? Karena kan lagi? semuanya netizen itu selalu pemberitaan. Cuma di diare kita bisa lebih deket sama Kalina itu sebenarnya orangnya kayak gimana. Mau tanya, Teteh kalau olahraga favoritnya apa? Aku olahraga favorit aku lebih senang kayak angkat beban sih, maksudnya kayak gym Wow. gitu. Tapi sekarang udah lama enggak. Saking tomboynya olahraga favorit angkat beban. Kan ya, biasanya kayak kan fitness, yang gym iya, gitu, yang so cantik kan ya kan. Misalnya olahraganya apa ya, gitu dulu ya. aku seneng nge-gym ya kan. Tapi Tenis, udah berapa gitu lama kan. ini aku enggak. Tapi sekarang aku lagi seneng golf 1 tahun belakangan karena adik aku. Oh iya. Adik aku yang ngenalin aku ke golf. Jadi paling karena aku udah lama nggak nge-gym ya, aku ke golf Ke gitu. golf. Kenapa cinta golf tiba-tiba? Karena aku diracunin sama adik aku. Nah, apa yang bisa menjadi klik gitu ke Kan di golf? saat kita mukul itu ya, di saat mukul dan kena bolanya, dan itu suaranya bikin aku yang gitu. Jadi itu yang bikin aku. Jadi pas kita mukulnya bagus itu ngerasa, ya ampun, Tuhan yang Maha Kuasa, ini apa sih? Jadi pas lagi saat mukul kita dapat pukulan bagus, itu yang bikin kayak puasan sendiri. Apakah karena itu melampiaskan amarah kepada mantan-mantan? Enggak sih, enggak. Tapi Pukulannya pak gitu kan? Enggak sih, Enggak karena ya? emang dikenal sama adik aku, Bayu yang kenalin aku golf. Dia Gitu. maksa aku untuk ikutan golf.
Makanan favorit Kalina? Makanan favorit aku bakso, Mm-mm. pokoknya yang berkuah-kuah, yang pedes gitu. Minuman favorit? Minuman favorit aku minuman yang dingin sih. Yang dingin. Mhm. Aliran musik Teteh sukanya apa sih? Aku semua musik aku suka. Semua. Semua jenis musik yang selama itu enak di kuping aku suka. Mhm. Dan menurut aku di usia Teteh yang sekarang, ini termasuk yang awet muda ya. Really? Seriously. Wah. Nah, gimana cara merawat terus menjaga kebugaran, kesehatan dan kecantikan? Kalau aku sih aku bilang ini, waktu itu kan aku tuh alhamdulillah mungkin genetik juga kali ya. Mama aku juga waktu usia aku juga seperti aku. Tapi dulu tuh aku memang suka nge-gym ya, ataupun olahraga ringan di rumah. Nah, sekarang sudah berapa lama aku nggak olahraga ya, aku paling golf kayak gitu. Terus dari itu yang paling penting adalah dari hati kita. Karena kalau hati kita tuh bawaannya sedih, bawaannya apa, marah, pas semua sirik dengki, semua segala macam itu kan Jadi auranya auranya. juga nggak enak ya gitu. Selain aku juga merawat muka aku dengan ya ada skincare lah gitu. Cuma ya balik lagi di sini gitu. Oke. Nah, pada saat golf eh, ada kenalan nggak? Nggak ada. Mungkin sama yang lagi main golf Nggak ada, yang juga. ada aku kena bola golf di pipi aku. Oh iya. Nggak pernah. Oh. Nggak ada sih kalau kayak gitu. Karena aku main golf itu keseringan sama adik-adik aku gitu, dan sama teman-teman deket aku kita punya kayak grup gitu. Oke, penting nggak buat Kalina itu kayak mencari pasangan, pokoknya dia tuh harus penghasilannya di atas gue. Karena kan gue aja penghasilannya segini, berarti kan harus cari yang lebih mapan. Kok Penting nggak aku materi? mau laki-laki itu yang mapan itu pasti ya, tapi berapapun penghasilannya selama dia mau bekerja keras itu buat aku nggak masalah. Karena apa, uang kita bisa cari, tapi kebahagiaan yang benar-benar di dalam rumah itu tuh dan kenyamanan itu sangat amat sulit. Banyak orang yang kaya raya tapi tidak ada bahagia di dalamnya, dan buat aku pernah merasakan itu. Sekarang yang aku cari, yuk kita hidup sederhana. Kasarnya tuh berapapun yang kita milikin, selama kita masih bisa makan, selama kita masih bisa tidur enak, selama kita masih bisa tidak nggak kehujanan kepanasan, dan kita penuh cinta di dalamnya, buat aku tuh cukup. Oke, dan Kalina ini termasuk orang yang royal nggak dengan pasangan? Suka ngasih ini, membelikan ini, Sangat. Tapi sekarang aku udah ngerem, jadi aku udah tahu yang namanya karena sayang itu bukan dengan harus kita membelikan sesuatu, jor-joran gitu ya. bukan jor-joran gitu, tapi dengan bukti bahwa dengan perhatian, dengan sikap kita ke dia, gitu udah cukup. Kan kemarin pernah beliin tas LV ya? Apa sepatu LV tuh? Mati deh. Iya loh, pernah lo beliin Louis Vuitton buat pasangannya, luar Aduh, biasa. Kan baik berarti kan. ya udahlah, yang nggak akan, it's not gonna happen again. Nggak bakal terjadi lagi udah. Nah, aku pengen tahu kegiatan di rumah selain beres-beres, kan sekarang katanya lagi seneng banget di rumah. Selain beres-beres apa nih? Sampai seminggu sampai sekali baru keluar. Ya itu paling aku sekarang lagi kayak lagi ngumpulin, aku lagi cari-cari yang kayak tadi aku bilang, aku mau Bisnis. bikin bisnis. Aku lagi Oke. cari-cari tahu tentang itu. Terus kayak gitu kayak aku lagi mikirin apa lagi sih selain itu yang bisa mendapatkan uang gitu. Karena kita hidup miskin boleh, tapi jangan hidup sederhana boleh asalkan jangan miskin Oke. gitu. Jadi kita nggak, emang kita bisa apa ya, kebahagiaan itu nggak dinilai dari uang, tapi kan kita butuh makan, dan uang makan itu butuh uang gitu. Betul. Yang paling enggak ya sekarang aku lagi mikirin gimana caranya untuk nyari uang yang halal, nggak perlu kemewahan. Mewah itu, kaya raya itu bonus dari Tuhan, tapi yang penting cukup untuk aku. Apa kabar dengan dunia entertainment? Aha. Apakah akan mengepakkan sayap lagi di dunia entertainment? Sejujurnya sih gini, aku besar dan dilihat orang mengenal aku dari dunia entertain. Jadi ya sekarang aku mikir, aku nggak ngoyok banget harus mengejar ketenaran lagi gitu. Jadi kalaupun memang ada tawaran, dan aku akan lihat dulu seperti apa tawaran itu. Nyiksa badan aku nggak, ada mesti nyiksa badan aku tuh kayak dari pagi ketemu pagi. Yang ini nggak nyiksa badan kan? Oh, ini lumayan. Neng, dari tadi kenapa aku duduk begini? Karena ini aku ngep, tau gak sih? Ini kepala ya Tuhan yang maha perkasa, ini kelar. Emang benar. Kemarin-kemarin sempat pengen bunuh diri. Ada artikelnya nih soalnya. Masa sih? Iya. Yang bilang, Di artikel di apa berita-berita. aduh.
Itu Iya. pas fase kapan kok bisa? Di saat aku jauh dari semuanya. Em, aku aku merasa aku banyak berdoa sama Tuhan, aku coba dekat sama Tuhan, tapi keluarga aku semua orang-orang yang menurut aku sayang jauh dari aku dan aku nggak ada siapa-siapa. Tapi akhirnya aku merasa bahwa walaupun aku nggak ada siapapun di sebelahku, tapi aku kan punya anak. Aku harus melihat anak aku tumbuh besar. Jadi buat aku remnya aku yaitu waktu itu Aska. Bangkit ya Jadi akhirnya. aku harus ngerasa pokoknya kayaknya lo harus hidup untuk Aska gitu. Mhm. Ih, Aska beruntung banget punya mama Kalina. Aku boleh dong sepil-sepil. Kemarin nyalek ya? Sempat Kemarin nyalek sempet. Nomor urut berapa sih kemarin? satu. Wow, nomor urut 1. Gimana nih hasilnya terupdate-nya? Nah, jadi aku sebenarnya nggak mau bahas tentang pencalekan ini karena sebenarnya saat itu waktu aku udah mau ngundurin diri tapi saatnya udah nggak tepat untuk aku ngundurin diri. Jadi aku nggak fokusin ke situ sih. Oke, jadi nggak fokus ke situ apapun hasilnya Buat aku ya udah. buat oke. Nah, dengan pengalaman caleg pertama, apakah periode berikutnya akan lebih matang lagi dalam persiapan caleg? Well, we'll see. Kita lihat nanti kayak gimana. Berarti nggak takut ke dunia politik ya, nggak alergi ya, kan ada artis yang aduh politik saya nggak Iya, berani. sebenarnya bukan dibilang alergi sih ya. Kalau kata papaku tuh dunia politik itu ya eh gimana ya, sedep-sedep apa gitu kata papa waktu bilangnya. Cuma ya karena papaku juga kan di dunia politik juga ya, jadi aku banyak tahu juga dari papa. Aku banyak belajar juga dari papa, banyak tanya sama papaku. Jadi ya kita lihat nanti kayak gimana. Kalaupun memang misalkan memungkinkan untuk aku terjun di dunia politik 5 tahun yang akan datang ya ya udah. Tapi kalaupun enggak, kerjaan yang lain aja lah yang nggak ribet-ribet, yang nggak usah terlalu puyeng Iya 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 iya. gitu. Oke, by the way kok sama sih nomor urutnya 1 sama mantan, partainya juga sama. Daftarnya bareng. Enggak lah, enggak lah, enggak. Bisa nggak sih jangan ngomongin dia? Soalnya ya maksudnya kan aku kenal sama semua temen-temen apa mantan teteh Kebetulan aja juga. sih. Hai Kang, apa kabar kumaha damang? Ya oh kaget aku. Aku kenal juga teman Iya, kita juga iya. gitu kan. Maksudnya pas ngelihat nomor urutnya sama, partainya sama Kebetulan gitu aja, kan. kebetulan aja. Dan aku juga maksudnya gini, Apa emang udah direncanakan sebelum enggak pas sih, enggak, sebelum pisah? enggak. Kita nanti nyalek ya gini-gini. Enggak sama sekali. Jadi aku surprisingly aku pas lihat oh oke, dia juga ikut caleg juga. Dan aku sih jujur saat itu aku berdoa juga supaya dia menang juga ya. Karena balik lagi yaitu aku nggak mau ada dendam sama orang gitu. Cuma sebisa mungkin aku nggak mau ada dendam. Aku pernah ketemu dan pernah kenal dekat dengan beliau, tapi cukup buat aku gitu aja udah. Jadi aku nggak mau Oke. tahu lagi dia bagaimana. Yang pasti aku mau dia baik-baik aja, tapi udah sampai segitu aja. Kalau ngelihat mantan-mantan pada mesra sama pasangannya, panas gak hati ini? Enggak sih. Enggak Dan ya, enggak, biasa aku aja nggak ada ya. panas-panas karena apa ya? Ya itu um, udah jadi emang apa ya, rezekinya mereka untuk bisa bahagia gitu. Kan kita juga nggak tahu masalahnya mereka apa. Bisa jadi di depan kamera mereka bahagia. Kayak aku ngerasa gini, ya udah itu emang aku selalu mendoakan yang terbaik buat teman-teman, apalagi kayak papanya anak aku ya. Aku mendoakan semoga dia segera diberikan anak sama yang sekarang. Karena buat aku um, kenapa orang pada bilang ih lu nggak bisa move on ya dari bapaknya anak lu kok ngomong terus. Iya, bagaimana aku nggak bisa dikasih pautin nama dia, kan aku punya anak. Jadi kalau aku misalkan membahas tentang papanya anak aku ya bukan karena aku tidak bisa move on dari beliau, tapi justru aku pernah punya cerita sama beliau tapi udah cukup sampai situ. Dan aku mendoakan yang terbaik buat beliau sama istrinya sekarang, semoga segera diberikan Wise banget, so omongan sweet. gitu. Tapi ini bener-bener berbeda pas aku terakhir ketemu sama sekarang. Kayak udah kayak mendapatkan apa ya? Beda loh teh bener. Dan Maksudnya auranya lebih keluar. gitu ya. Iya bener. Aku berharap yang sekarang ini ya, Siapa yang sekarang sih duh. ini penyanyi, pencipta lagu, Astaga. inisialnya J. Jangan gitu. Semoga bisa membawa ke sakinah mawadah warohmah.
Sakinah kan penuh ketenangan, artinya kan sakinah, mawaddah, warohmah. Jadi benar-benar silent, benar-benar bahagia dari dalam gitu. Karena prinsipnya kebahagiaan kan kita Kebahagiaan sendiri yang itu menentukan. ya dari diri kita sendiri dulu. Orang lain itu hanya bisa memberikan kayak bonus aja lah gitu. Yang penting kan dari kita dulu. Betul. Pesan untuk netizen yang suka nyinyirin Kalina Oktarani. Terima kasih ya udah buang kuota dan waktu kalian untuk nyinyirin aku. Jadi ya kalian punya hak, kalian bebas punya pendapat apapun tentang aku. Yang pasti tak kenal maka tak sayang, karena kalian tidak kenal aku, kalian berarti nggak sayang sama aku kan gitu. Dan bagaimana saya bisa sayang sama kalian, tapi aku memaafkan apapun yang udah kalian bicarakan tentang aku. Karena apa? Karena aku berusaha untuk bisa memaafkan sebelum aku tahu siapa kalian juga. Dan buat aku juga nggak terlalu mikirin itu lah, karena belum tentu semua yang kalian bilang itu benar, tapi apapun yang kalian bilang itu penyemangat buat aku. Ih, keren banget, the words banget, ampun. Kayaknya kita udah memasuki fase yang udah apa ya, udah aktualisasinya udah keren banget. Usia aku udah sekarang udah tua. Iya, Aku tapi udah tua masih banget. oke banget dan aku menerawang nih ya, 2024 akan cerah. Amin ya Iya, Allah. akan cerah gitu loh. Amin ya Rabbal Alamin. Di depan Amin. Kalina Oktarani. Sukses terus Teh, terus Amin, mendoakan. Neng. Nuhun. Pokoknya jaga silaturahmi. Pasti dong. Thank Aku you ada di so sini kan karena aku sayang much. sama Sekali kamu. lagi Sakinah Mawaddah Warahmah, selamat ya. Sama kita udah pakai baju ini bangsa kita mau. Ini karena kamu. Selamat, congratulations. Ini karena Bye kamu. bye. Jangan gosip lagi ya, mau dibilang mau nikah lagi. Belum.